Hati-hati dikerjai. Wow, kata itulah yang kita sematkan untuk timnas Indonesia yang akan menghadapi tim Timur Tengah di round 4 nanti. Terkhususnya menghadapi Arab Saudi sebagai tim tuan rumah. Wow, menarik kita bahas. Jadi kita tahu round 4 baru aja terrealisasi dan sudah dibagi grupnya, dan Indonesia satu grup dengan Irak dan juga Arab Saudi. Dan di sini ya aku menonton sebuah podcast yang mana diisi oleh Coach Justin dan juga Bung Helmi Yahya. Di situ mereka berbicara tentang drawing round 4. Memang kita ketahui sama-sama Arab Saudi dan juga Qatar itu jadi tuan rumah. Padahal sebelumnya dikatakan pemilihan tuan rumah ini berdasarkan ranking kan gitu. Nah, ternyata yang aturannya ranking lebih tinggi itu Irak, bukan Arab Saudi. Tetapi FIFA ya kan, dan AFC menetapkan tetap Arab Saudi yang menjadi tuan rumah karena rankingnya lebih tinggi di saat bulan 4 atau bulan 6 kemarin. Padahal kalau melihat dari aturannya ranking terbaru kan gitu, terbaru bulan Juli kemarin, dan ternyata Irak lebih tinggi setelah dirilis ranking terbaru. Nah, ini kan sudah mulai terlihat bagaimana biasnya pihak FIFA dan AFC kepada Arab Saudi dan Qatar. Nah, karena alasan ini juga banyak orang yang mulai mengkritik AFC dan FIFA yang terlihat sangat ngotot dan sangat ngebet Qatar dan Arab Saudi menjadi tuan rumah dengan misi bisa lolos ke Piala Dunia. Ini juga tanpa alasan kenapa FIFA selalu menganak emaskan Arab Saudi dan juga Qatar di kualifikasi Piala Dunia ini. Alasan terkuat adalah mereka menjadi sponsor di FIFA World Cup nanti, guys. Qatar juga ikut, Arab Saudi juga ikut dalam menyumbang dan mensukseskan Piala Dunia. Jadi semacam tidak ada makan siang gratis gitulah ya kan. Aku bayar, loloskan aku. Jadi ada supply dan demand. Jadi di sini Coach Justin mengkritik, guys. Coach Justin mengkritik AFC dan FIFA dalam drawing round 4 ini yang dinilai tidak netral. Padahal seharusnya lembaga tertinggi sepak bola di Asia dan dunia ini harus bersikap netral kepada seluruh peserta round 4. Tetapi di sini terlihat janggal, terlihat tidak adil. Ya, nggak fair kalau kata Coach Justin. Harusnya netral. Netral itu seperti apa? Yes, tidak bermain di salah satu negara peserta round 4 itu. Kita tahu Qatar jadi tuan rumah padahal dia peserta. Arab Saudi dia tuan rumah tapi dia peserta round 4. Nah, ini dinilai tidak fair. Ini menciderai yang namanya fair play. Sehingga Coach Justin bilang harusnya yang jadi tuan rumah itu bukan lagi pesertanya, tapi negara-negara yang mungkin sudah lolos sebelumnya. Contoh, dia ngasih kayak Jepang, itu kan udah lolos. Harusnya kalau mau lebih fair lagi untuk kualifikasi Piala Dunia round 4 ini ya di Jepang, bukan di Qatar, apalagi di Arab Saudi. Atau mungkin di Australia atau Uzbekistan. Pokoknya banyak negara yang sudah lolos, kayak Korea Selatan. Itu kan negara-negara yang sudah lolos. Kenapa nggak kita mainkan round 4 Piala Dunia itu di sana? Nah, ini yang menjadi poin khusus daripada Coach Justin, yang mana dia itu kurang serk ya dengan kebijakan AFC dan FIFA yang terlalu menganak emaskan Qatar dan Arab Saudi. Nah, di situ juga Coach Justin bilang udah jelas lah motifnya kenapa. Yes, betul. Amplop money. Kita tahu Qatar dan Arab Saudi mungkin punya duit yang unlimited ya kan. Sehingga FIFA juga nggak bisa bergerak, AFC juga nggak bisa bergerak kalau nggak ada yang namanya duit. Nah, ketika ada duit bergeraklah seperti itu. Makanya wajar jika Coach Justin juga kesal, dan aku rasa ini apa yang dikatakan Coach Justin mewakili opini daripada seluruh masyarakat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia pasti juga kesal nih dengan pemilihan Qatar dan Arab Saudi yang menjadi tuan rumah. Apalagi ini menentukan masa depan suatu negara bisa lolos apa enggak gitu kan. Nah, yang paling kita takutkan, oke lah mereka udah jadi tuan rumah. Nah, yang paling kita takutkan lagi adalah nanti ada kejadian-kejadian yang tidak terduga.
Apa maksud daripada kejadian-kejadian tak terduga ini? Yes, betul, kita dikerjain. Beberapa kali kita punya pengalaman bertemu dengan tim-tim Arab dan terkhusus lawan tim tuan rumah, kita selalu punya kenangan buruk. Ketika ngelawan Bahrain, yang paling masih ingat deras di kepala kita, yang mana kita harusnya bisa mengunci kemenangan, ya kan, tetapi harus buyar di detik-detik pertandingan. Di detik-detik akhir pertandingan kita sudah unggul 2-1 melalui gol Rafael Strike dan juga Orat Mangun, tetapi di menit 90 plus 9 yang mana seharusnya 90 plus 6 sudah selesai, tapi ada tambahan 3 menit sehingga timnas harus mengubur impian mereka meraih 3 poin pertama di round 4 saat itu. Semua kecewa, bahkan aku asli itu nggak bisa tidur, padahal itu mainnya jam berapa itu, tengah malam, sampai subuh nggak bisa tidur mikiri saking kesalnya. Padahal kalau misalnya kita bisa menang saat itu, bukan hal tidak mungkin waktu ngelawan Cina, kita punya motivasi lebih dan bisa menang, bukan kalah, tapi bisa menang. Bayangkan kita ngelawan Cina dan ngelawan Bahrain, kita dapat 6 poin. Maka bukan hal tidak mungkin, kita langsung lolos ke babak Piala Dunia guys, babak utama. Nggak perlu lagi round 4, tapi yaitu karena memang banyaknya kejadian tidak disangka-sangka, banyak sekali keputusan yang memberatkan dan juga dikerjai oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab, sehingga timnas Indonesia mau tidak mau kehilangan poin dan mesti main di round 4. Nah, ini yang kita takutkan juga nanti menghadapi Arab Saudi dan Qatar. Sebenarnya kita beruntung juga terhindar daripada Qatar. Kebayang nggak kalau kita satu grup sama Qatar, kita punya pengalaman buruk juga dengan Qatar. Memang bukan di timnas senior, tapi di timnas U23. Saat itu timnas kita lagi jago-jagonya, tapi bisa KO sama Qatar karena faktor eksternal. Karena kalau internal kita lihat semua cakep. Bahkan kita sudah dikenai kartu merah, kita masih mendominasi jalannya laga. Ini membuktikan bahwasanya kualitas kita kalau dibanding dengan tim Timur Tengah itu nggak kalah. Kita cuma kalah daripada perangkat pertandingan. Tahulah perangkat pertandingan dia kayak wasit lah, wasit VAR lah, kan? Banyak sekali drama terjadi kalau udah kita menghadapi tim Timur Tengah. Apalagi konteksnya sekarang ini mau menuju Piala Dunia. Bayangkan di level AFC U23 aja mereka bisa gitu. Di level kualifikasi Piala Dunia round 3 aja mereka bisa gitu, apalagi nanti di round 4 yang notabene bakal menjadi pertandingan hidup dan mati bagi kedua tim tuan rumah tersebut. Makanya kemarin itu banyak sekali protes, baik itu Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman, semua protes tentang penunjukan Qatar dan Arab Saudi menjadi tuan rumah. Cuma Indonesia lah yang nggak protes kemarin itu. Indonesia memang ilmu legowonya tuh nggak ada obat gitu, tulus dan ikhlas. Padahal kita bisa aja juga aturannya ikut protes. Tapi kita tahu, sadar diri ya, mungkin karena kita masih anak baru dan juga PSSI kita ya udahlah punya kedekatan pula dengan ketua FIFA ya, jadi ya udahlah gitu ya, kan nggak mau cari masalah. Apalagi Indonesia sebelumnya udah ditolong FIFA, nggak dikasih hukuman berat perihal kasus Kanjuruhan kemarin kan gitu. Mungkin kalau misalnya nggak ada masalah itu bisa aja kita juga ikut protes, tapi karena kita tahu, kita sadar diri, kita juga pernah dibantu, jadi balas budi, ya udahlah nggak usah sosok sosok mantap gitulah mungkin ya kan. Nah, jadi Oman dan Irak dan Uni Emirat Arab sebenarnya udah mencium bau-bau tak sedap gitu kan. Mereka aja yang sesama tim Arab merasa risau dengan pemilihan pemilihan Qatar dan Arab Saudi jadi tuan rumah. Nah, kita ya udahlah gitu ya kan. Nah, di sini kan juga 50-50-nya sebenarnya. Terlepas daripada memang mereka tuan rumah ya kan, kita tahu kalau dari rankingnya Indonesia memang jauh kali rankingnya kalau dibanding dengan 5 peserta lainnya, Oman, Irak, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Mereka rata-rata tim yang dengan peringkat 100 besar, bahkan 50 besar mayoritas. Indonesia 120-an, naik kemarin 118. Nah, 118 dengan tim-tim yang 50-an, itu sebenarnya kalau gap rankingnya udah jauh kali. Ya kan? Tapi hebatnya Indonesia punya market value yang lebih tinggi daripada Irak dan juga Arab Saudi. Kita punya market value pemain itu 600M.
Sedangkan Arab Saudi dan juga Qatar itu kisaran 300 dan 200. 400 atau berapa gitu. Yang jelas pokoknya Indonesia lebih tinggi. Padahal ranking FIFA kita tidak masuk 100 besar. Mereka lebih tinggi. Tapi ya itu tadi. Ya kan? Ranking tidak menjamin suatu kualitas daripada pemain tersebut. Contohnya Indonesia. Kalau dari ranking mungkin orang jijik nengok main lawan Indonesia. Tapi kalau ngelihat permainan mungkin bisa jadi kita diadu dengan negara lain kita nggak kalah gitu loh. Makanya di sini Coach Justin dan juga fans timnas Indonesia lainnya pasti juga optimis. Dan Coach Justin juga bilang dia optimis kalau bisa lolos. Buktinya kita lawan Bahrain 4 kali main, lawan Bahrain dan Arab Saudi 4 kali main, 2 kali menang dan kita 2 kali seri, nggak pernah kalah loh. Jadi semua masih bisa terjadi. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang Koci yang kritik AFC dan FIFA tentang drawing round 4 yang mana kita harus hati-hati. Kalau nggak kita bisa dikerjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.